Assalamualaikum, hi everyone, welcome back to our YouTube channel SMK Turen. Sebelum kita mulai materi hari ini, jangan lupa untuk menyiapkan buku dan alat tulis kalian. Dan jika diperlukan, kalian bisa mengakses modul dari materi hari ini di e-learning.smkturen.sch.id. Pada pertemuan tahap ini, kita masih akan belajar tentang materi yang sama dengan materi tahap 4, yaitu Passive Voice. Here we go, Passive Voice Part 2. Simple past and past perfect tense. Nah, sebelum kita membahas tentang materi inti, kita akan mengulas sedikit tentang materi di tahap 4, dimulai dengan fungsi dari passive voice itu sendiri. Passive voice digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah kejadian lebih penting dari siapa dan apa yang menyebabkan kejadian tersebut. Bisa juga digunakan karena pelaku memang tidak diketahui, tidak penting atau terlalu jelas. Contohnya, mari kita perhatikan contoh kalimat aktif. Huda steals some money from my purse. Yang berarti Huda mencuri beberapa uang dari dompetku. Pada contoh kalimat ini bisa kita lihat bahwa dengan lugas kalimat ini menyebutkan Huda sebagai pelaku dari mencuri uang. Sekarang perhatikan contoh kedua. Some money is stolen from my purse. Yang berarti beberapa uang dicuri dari dompetku. Pada kalimat ini, si penulis menunjukkan bahwa kejadian uang dicuri ini lebih penting daripada menuduh siapa pencurinya. Pada tahap 4, kita sudah mempelajari bahwa ada 4 aturan dalam merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang pertama, objek kalimat aktif diubah menjadi subjek kalimat pasif. Yang kedua, predikat dari passive voice selalu sepasang, yaitu to be dan verb 3. Jadi, kalau hanya to be saja salah dan verb 3 saja salah. Yang ketiga, jika pelaku atau subjek kalimat aktif ingin disebutkan maka depannya harus diberi preposition by. Dan yang keempat, adverb atau kata keterangan tidak berpindah tempat. Sekarang kita akan mempelajari tentang tenses selanjutnya, yaitu simple past. Simple past digunakan untuk menunjukkan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Simple past ini ditandai dengan penggunaan verb 2 dan atau to be bentuk 2 berupa was atau were. Was digunakan untuk subjek I, he, she, it atau subjek tunggal. Dan were digunakan sebagai to be bagi subjek jamak, yaitu you, they, we. Perhatikan contoh berikut. We celebrated my birthday yesterday. We fungsinya sebagai subjek, celebrated fungsinya sebagai verb, my birthday fungsinya sebagai object, dan yesterday fungsinya sebagai adverb atau kata keterangan. Pada contoh ini, bisa kita lihat bahwa predikatnya menggunakan bentuk kedua dari celebrate, yaitu celebrated. Nah, karena kalian sudah mengenal apa simple past itu, maka kita coba ubah kalimat aktif ke kalimat pasif ya. Amanda checked the mailbox 3 hours ago. Pada kalimat ini, subjeknya adalah Amanda, karena dia adalah pelaku dari kegiatan checked. Check adalah verb atau predikat karena menunjukkan kegiatan dalam kalimat yaitu memeriksa. The mailbox merupakan objek dari kalimat tersebut karena ialah yang terkena pekerjaan. Lalu, 3 hours ago adalah adverb atau kata keterangan. Masih ingat kan dengan aturan pertama? Aturan pertama menyebutkan bahwa objek kalimat aktif diubah menjadi subjek dari kalimat pasif. Artinya, karena objek dari kalimat ini adalah the mailbox, maka mailbox harus kita tarik ke depan menjadi subjeknya kalimat pasif. Selanjutnya, aturan kedua menyatakan bahwa predikat dari passive voice harus selalu berupa to be dan verb 3. Jadi, kita cari to be-nya dulu ya. The mailbox ini tunggal karena tidak ada S-nya, maka berarti dia suka S. Karena itu, to be yang digunakan adalah was, menjadi the mailbox was. Kalau sudah ada to be-nya, kita masih perlu menambahkan verb 3 agar predikatnya benar. Karena seperti aturan kedua tadi,
predikat dari passive voice harus terdiri dari sepasang, yaitu to be dan verb 3. Bentuk kedua dari checked adalah checked juga, karena check adalah kata kerja reguler. Maka kalimatnya menjadi the mailbox was checked. Aturan ketiga, untuk menyebutkan pelaku kita tarik subjek untuk menempati tempatnya objek, tapi sebelumnya kita harus mendahuluinya dengan by, sehingga menjadi the mailbox was checked by Amanda. Karena di aturan keempat dijelaskan bahwa adverb atau kata keterangan tidak perlu berubah posisi, maka 3 hours ago tetap di belakang, sehingga kalimatnya menjadi the mailbox was checked by Amanda 3 hours ago. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh yang kami ambil dari film Harry Potter. Lord Voldemort murdered Cedric Diggory. Seperti yang tadi, objek berupa Cedric Diggory dipindah ke depan menjadi subjek kalimat pasif. Lalu karena Cedric Diggory ini tunggal, maka menggunakan to be was. Dan karena murder adalah verb reguler, maka verb 3 bentuknya sama dengan pada contoh yaitu murdered. Sehingga menjadi Cedric Diggory was murdered. Lalu, pelaku dari pembunuhan ini kita tarik menjadi objek dengan menambah by di depannya. Sehingga kalimatnya menjadi Cedric Diggory was murdered by Lord Voldemort. Cedric Diggory was murdered by Lord Voldemort. Sekarang kita membahas tenses baru yaitu past perfect. Past perfect ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang sudah selesai dilakukan sebelum kejadian lain terjadi di masa lalu. Dengan kata lain, dia adalah masa lalunya masa lalu. Tenses ini ditandai dengan predikat had dan verb 3 dan menggunakan been sebagai to be-nya. Contohnya, Anna had locked the door before she went to school this morning. pada kalimat tersebut, kejadian Anna mengunci pintu terjadi sebelum dia pergi ke sekolah pagi tadi. Sehingga, mengunci pintu ini harus menggunakan past perfect yang ditandai dengan had dan verb 3 yaitu had locked. Sekarang mari kita perhatikan contoh kalimat aktif yang diubah menjadi pasif dalam bentuk past perfect tense. Amanda had checked the mailbox before she went home. Bisa kalian perhatikan di sini bahwa subjek dari kalimat ini adalah Amanda. Kemudian verbnya adalah had checked. Objeknya adalah the mailbox dan adverbnya adalah before she went home. Sama seperti yang tadi, objek berupa the mailbox kita tarik menjadi subjek kalimat pasif menjadi di depan. Selanjutnya, untuk past perfect, karena ini adalah tenses yang menurut saya yang paling mudah, kita tidak perlu melakukan apapun, verbnya tinggal ditarik setelah subjek menjadi the mailbox had checked. Nah, masalahnya adalah predikat dari passive voice harus terdiri dari to be dan verb 3. Karena had checked di sini belum ada to be-nya, dan seperti yang saya katakan tadi, to be dari past perfect adalah been, maka di antara had dan checked kita selipi been menjadi the mailbox had been checked. Selanjutnya, apabila kita ingin menyebutkan nama pelaku yaitu Amanda, maka kita tarik setelah verb menjadi objek. Akan tetapi sebelumnya kita beri preposition by, sehingga menjadi the mailbox had been checked by Amanda. Kemudian, before she went home, karena dia adalah adverb, maka posisinya tetap, yaitu tetap di belakang. Sehingga kalimat Amanda had checked the mailbox before she went home berubah ke bentuk pasif menjadi the mailbox had been checked by Amanda before she went home. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah contoh kalimat aktif yang diubah menjadi kalimat pasif yang terdapat dalam film Despicable Me. Someone had stolen the Great Pyramid of Giza.
Pada kalimat ini, objek yaitu The Great Pyramid of Giza kita tarik ke depan menjadi subjek kalimat pasif. Setelah itu, had stolen langsung saja kita taruh setelahnya. Tapi karena predikatnya belum ada to be-nya, maka di tengah-tengah had dan stolen kita selipi bentuk ketiga be yaitu been menjadi had been stolen. Karena subjeknya tidak diketahui, maka boleh dibuang. Akan tetapi, jika kita sebutkan, maka kita tarik subjek someone ke posisi objek dengan menambah by di depannya menjadi The Great Pyramid of Giza had been stolen by someone. Atau jika subjeknya tidak disebutkan, The Great Pyramid of Giza had been stolen. Outrage in Egypt tonight as it was discovered that the Great Pyramid of Giza had been stolen and replaced by a giant inflatable replica. Jadi, untuk tugas di minggu ini hampir sama dengan tugas di tahap 4 kemarin. Yang membedakan adalah kalau yang dulu kalian hanya mengubah 2 macam tenses, saat ini kalian harus mengubah 4 macam tenses yaitu simple present, present perfect, simple past, dan past perfect dari aktif menjadi pasif dan soalnya bertambah menjadi 10 soal. Kalau ada yang ditanyakan, silakan kalian tulis komentar di bawah ini dan kami akan berusaha secepat mungkin untuk membalasnya. Atau kalian juga bisa bertanya kepada guru kalian masing-masing melalui platform WhatsApp dan yang lainnya. So I think that's all for today. Thank you very much for listening. Untuk menutup video kali ini, saya akan membacakan sebuah quote atau kata-kata mutiara dari seorang penulis bernama Brian Herbert, yaitu The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. Yang berarti, kapasitas untuk belajar adalah sebuah anugerah. Kemampuan untuk belajar adalah sebuah keterampilan. Tapi, keinginan untuk belajar adalah sebuah pilihan. So, the choice is yours to make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.